berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Car Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih dan lesu, serta berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepada Dia, bawa semua pergumulanmu kepadanya. Percayalah, kelegaan Tuhan akan berikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu senantiasa menyediakan pertolongan kepada kami. Kami datang kepadamu membawa semua beban berat pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya Engkau akan memberi kami kelegaan. Engkau memberi kami ketenangan sehingga kami tetap bisa beristirahat malam hari ini. Keyakinan kami, pertolongan Tuhan itu akan nyata membuat kami bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Nyatakan kebenaran firman-Mu yang memberi kami kelegaan, yang memberi kami sukacita dan kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang dalam hidupnya pasti membutuhkan yang namanya nasihat. Terlebih ketika sedang diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit dalam hidupnya. Belum punya pengetahuan tentang permasalahan tersebut. Dia membutuhkan seorang penasehat, bahkan lebih dari satu penasehat. Untuk itulah Amsal pasal 19 ayat 20 mengingatkan kita supaya kita benar-benar memberi perhatian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara-saudara, masa depan kita ternyata sangat terkait dengan bagaimana keterbukaan kita untuk mencari nasihat yang benar agar kita bisa melihat semua permasalahan, semua tantangan yang akan menghadang hidup kita, perjalanan hidup kita ke depan, itu akhirnya kita bisa atasi dengan benar, dengan pikiran yang jernih dan keputusan-keputusan yang kita buat, pilihan-pilihan yang kita buat, itu sesuatu yang tepat serta benar, sejalan dengan kehendak Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan satu Raja-Raja pasal 12 ayat 1-24. Perikop ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Rehabeam yang salah memilih penasehat. Akibatnya dia kemudian mengalami masalah yang luar biasa, menyusahkan hatinya dalam kerajaannya. Perikop ini akan mengajarkan kepada kita agar kita tidak salah memilih penasehat. Mari kita membaca ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-7 dulu ya. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara-saudara, punya penasehat yang berusia muda tidak salah. Punya orang kepercayaan yang masih muda tidak salah. Tetapi masalah dari Rehabeam adalah karena dia menolak nasihat yang benar, nasihat yang bijak, tetapi mencari nasihat yang cocok dengan dirinya. Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua, mantan penasehat Raja Salomo yang jelas mereka bijaksana, mereka punya banyak pengalaman. Dan
dia lebih memilih untuk mencari nasihat dari orang-orang muda yang dia percaya yang sebenarnya belum berpengalaman, dan nasihat yang diterima Rehabeam pun dari orang-orang sebaya dia itu nasihat yang mungkin dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan dia sebagai seorang raja. Dia akan mendapatkan banyak keuntungan kalau nasihat anak-anak muda ini, teman-teman sebayanya ini dia lakukan. Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah nasihat salah yang kemudian akan menjerumuskan dia pada situasi yang buruk dalam pemerintahannya. Dia hanya melihat keuntungannya tanpa menyadari bahwa itu akan merugikan dia sebagai seorang raja, akan merugikan pemerintahan kerajaannya. Nasihat tua-tua itu sebenarnya lebih bijaksana karena dia diberi nasihat, kalau kamu ingin mengambil hati rakyat, mengambil hati orang-orang yang datang kepadamu, jadilah pelayan bagi mereka. Dan itu tidak menyenangkan untuk raja. Nasihat seperti itu, dia lebih senang kalau langsung dapat keuntungan yang instan, yang cepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengabaikan nasihat bisa juga berarti menuruti nasihat yang menjerumuskan. Mengabaikan nasihat yang benar berarti kita akan terjerumus pada langkah-langkah, pada keputusan-keputusan yang salah. Jangan hanya melihat keuntungan pribadi dari sebuah nasihat, tetapi lihatlah apakah nasihat itu adalah nasihat yang mendatangkan keuntungan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita pimpin, untuk orang-orang yang kita layani, untuk orang-orang di sekitar kita, membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu penting bagi kita selalu mencari nasihat yang benar, nasihat yang membuat kita bisa memilih sebuah prioritas dalam sebuah keputusan. Mulailah meminta nasihat dari orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani, orang-orang yang punya wawasan firman Tuhan yang baik, yang memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan, supaya nasihat mereka merupakan nasihat yang membawa kita pada jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, penasihat yang salah itu akan memberikan nasihat yang tidak memperdulikan rasa keadilan dan kebenaran. Di ayat 15 dikatakan begini, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Rehabeam menganggap sepi nasihat orang-orang yang senior, para tua-tua yang bijaksana, lebih mendengarkan nasihat penasehatnya yang muda, yang sebaya dengan dia. Ketika mendapat reaksi rakyat yang tidak senang dengan keputusannya, dia juga mengabaikannya. Padahal kalau saja dia mau mendengar keluhan rakyat, mau mendengar nasihat para tua-tua, maka dia akan menjadi raja yang kokoh kerajaannya, yang membuat rakyat loyal dengan dia. Itu akan membuat dia aman di tahtanya, sekaligus dia membawa pengaruh yang mendatangkan kebaikan bagi rakyat yang dia pimpin. Saudara-saudara, kita perlu terbuka untuk mendengar nasihat orang lain, terutama nasihat dari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, orang-orang yang menjadi senior kita yang kita tahu itu orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, orang yang punya pengetahuan firman Tuhan yang baik. Sebelum kita memutuskan sesuatu, supaya tidak salah, jangan gegabah membuat keputusan. Kita butuh yang namanya nasihat. Sebab keputusan yang harus kita ambil setiap hari, setiap saat, seringkali itu berisiko untuk masa depan kita. Itu mempengaruhi keadaan kita ke depan. Mempengaruhi juga apa yang akan kita kerjakan saat ini. Banyak orang salah membuat keputusan. Banyak orang salah melangkah, salah memilih. Karena dengan gegabah dia membuat keputusan
dan ternyata itu keputusan yang fatal yang justru merugikan dirinya. Saudara-saudara, bukan hanya berkenaan dengan diri kita saja keputusan yang benar itu, tetapi kita perlu mempertimbangkan bagaimana dampak dari keputusan yang kita buat, apakah punya pengaruh yang benar, yang baik, yang positif untuk orang-orang sekitar kita. Jangan sampai hidup saudara hancur, jangan sampai hidup saudara akhirnya mengalami situasi sulit karena saudara membuat keputusan yang salah, yang hanya berpikir keuntungan sesaat, hanya mendengar nasihat orang yang hanya menyenangkan hati kita saja. Kita bisa mencegah nasihat yang tidak benar itu, nasihat salah, dengan cara kita sendiri yang membuat keputusan. Ingat apa yang dikatakan Mazmur Daud di pasal 1. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik. Kebahagiaan hidup kita ternyata juga ditentukan oleh nasihat apa yang kita dengar. Nasihat siapa yang kita dengar. Dan saat ini kita sudah diberi pencerahan oleh firman Tuhan. Mari kita memilih penasihat-penasihat yang membawa kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita berdoa, mungkin di antara saudara ada yang sedang bergumul untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Baik itu soal pekerjaan, soal tanggung jawab dalam pelayanan, atau mungkin masalah pernikahan, tentang pasangan hidup. Atau apapun yang bagi saudara ini keputusan yang sulit, keputusan yang benar-benar bisa berpengaruh dan berdampak dalam hidup saudara. Kalau saudara salah memilih, akibatnya mungkin bisa fatal. Jangan tergesa-gesa membuat keputusan. Cari penasehat yang memiliki hikmat Tuhan. Mungkin nasihatnya tidak cocok dengan apa yang saudara rasakan atau yang saudara pikirkan selama ini. Tetapi jangan langsung menolak. Gumulin dalam doa. Kalau itu benar-benar dari Tuhan, maka itu akan menyelamatkan masa depanmu. Itu akan membuat hidupmu akhirnya mengalami keindahan janji Tuhan, keindahan berkat-berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau tidak menginginkan kami salah melangkah. Oleh sebab itu firman-Mu sudah mengingatkan kami saat ini supaya kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar nasihat dari orang-orang yang Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, beri kami kepekaan supaya kami tidak larut dan terbujuk dengan nasihat yang salah dari orang-orang yang hanya ingin menyenangkan hati kami. Supaya kami berani mengambil sikap yang tegas, kami hanya mau mendengar nasihat yang benar, yang membuat hidup kami semakin ada di jalan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergabung dengan Resen God. Mereka sedang dalam kegalauan, dalam kebingungan karena harus membuat keputusan atau pilihan yang penting dalam hidup mereka. Bapa, berikan hikmat kepada mereka. Ketika mereka memutuskan untuk memilih pasangan hidup, itu merupakan pasangan hidup yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan saja. Beri mereka kepekaan akan pimpinan-Mu. Demikian juga ketika orang membuat keputusan tentang pekerjaan tertentu, tentang proyek tertentu, tentang sesuatu yang terkait dengan masa depannya. Tuhan beri hikmat, berikan tuntunan. Dan Tuhan berikan penasihat-penasihat yang baik, yang benar kepada anak-anak-Mu semua. Biarlah setiap keputusan pilihan yang kami buat, itu selalu selaras dengan kehendak dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap hal yang kami putuskan, itu semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.